Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan nama lengkap Ibu Hendrika Meo, biasa dipanggil Ibu Heni. Ibu mahasiswa PPL Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. 3 bulan ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk belajar agama Katolik. Baik anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah percakapan dengan Nikodemus. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk mengubah kebiasaan buruk kami menjadi baik, agar kami layak menjadi anak-anak kesayangan Allah yang selalu gembira dan bersukacita setiap saat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menceritakan kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yang kedua, menjelaskan arti perkataan Yesus tentang dilahirkan kembali. Yang ketiga, menjelaskan cara hidup sebagai manusia baru. Baik anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Nah, gambar di samping menunjukkan bahwa seorang siswa yang menyontek pada saat ujian. Gambar ini menunjukkan sikap atau perilaku siswa yang baik dalam mengerjakan tugas sehingga ia mendapatkan pujian dari gurunya. Jadi dari kedua gambar di atas, yang perlu anak-anak meniru adalah gambar kedua. Jadi sikap yang baik adalah sikap yang pantas mendapat pujian. Baik anak-anak, buka kitab suci Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam ia datang kepada Yesus. "Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat, tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal.
Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat, benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar dan juga menonton video tersebut, anak-anak harus mencatat kesimpulan. Yang pertama, menyontek pada waktu ulangan adalah perbuatan tidak jujur. Jika orang terbiasa tidak jujur, kelak akan menjadi pembohong dan penipu seperti para koruptor. Perbuatan tidak jujur merupakan orang lain dan merendahkan martabat pelakunya. Karena itu, ubahlah kebiasaan burukmu dengan kebiasaan baru yang baik dan benar. Yang kedua, jika seseorang mau masuk kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik sesuai perintah Tuhan. Orang dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Setelah dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru, orang harus setia melaksanakan ajaran dan teladan hidup Yesus. Karena itu, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu dan hiduplah sebagai manusia baru. Setelah anak-anak mengikuti pelajaran, maka ada tugas untuk kalian. Tugasnya ada 5 nomor. Yang pertama, siapakah Nikodemus? Untuk apakah ia datang pada Yesus? Yang kedua, apa maksud dilahirkan kembali menurut Yesus? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan orang ingin dilahirkan kembali? Yang keempat, berilah contoh orang berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi baik. Yang kelima, bagaimana perasaanmu setelah kebiasaan burukmu berubah menjadi baik? Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami dan berilah semangat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami menjadi baik sebagai manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.